Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Ai Rostika Solihat, Reina Nadia Putri, dan Rena Arumsari. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi mengenai anak kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal inteligensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, ataupun fungsi motoriknya. Usaha untuk mengatasi kesulitan belajar adalah dengan melakukan pemberian bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan masalah yang dihadapi anak. Adapun menurut National Institute of Health, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifan antara taraf inteligensia dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kesulitan belajar kemungkinan disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak atau gangguan neurobiologis yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Lalu, secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan sebagai kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Istilah lain, learning disabilities adalah learning difficulties dan learning difference. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning difference lebih bernada positif. Namun, di pihak lain, istilah learning disabilities lebih menggambarkan kepada faktualnya. Untuk menghindari bias dan perbedaan rujukan, maka digunakan istilah kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset. Yang pertama, faktor keturunan atau bawaan. 2. Gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur. 3. Kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi dan atau ibu yang merokok. 4. Trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. 5. Infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Keenam, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, dan neurotoksin lainnya. Riset menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama tahun-tahun awal kelahiran sampai umur 4 tahun adalah masa-masa kritis yang penting terhadap pembelajaran ke depannya. Stimulasi pada masa bayi dan kondisi budaya juga mempengaruhi belajar anak. Pada masa awal kelahiran sampai usia 3 tahun, misalnya anak mempelajari bahasa dengan cara mendengar lagu, berbicara kepadanya,
atau membacakannya cerita. Pada beberapa kondisi, interaksi ini kurang dilakukan, yang bisa saja berkontribusi terhadap kurangnya kemampuan fonologi anak yang dapat membuat anak sulit membaca. Adapun menurut Kick dan Gallagher tahun 1986 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor disfungsi otak. Penelitian mengenai disfungsi otak dimulai oleh Alfred Strauss di Amerika Serikat yang menjelaskan hubungan kerusakan otak dengan bahasa, hiperaktivitas, dan kerusakan perseptual. Penelitian berlanjut ke area neuropsikologi yang menekankan adanya perbedaan pada hemisfer otak. Menurut Whitrock, hemisfer kiri otak berhubungan dengan kemampuan sekuintal linguistik atau kemampuan verbal. Hemisfer kanan otak berhubungan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan auditori, termasuk melodi, suara yang tidak berarti, tugas visual spasial, dan aktivitas nonverbal. Menurutnya, anak-anak dengan kesulitan belajar menampilkan kinerja yang lebih baik daripada kelompoknya ketika kegiatan yang mereka lakukan berhubungan dengan otak kanan, dan akan buruk ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan otak kiri. 2. Faktor genetik. Hallgren melakukan penelitian di Swedia dan menemukan bahwa ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengeja di antara orang-orang yang didiagnosa disleksia. Penelitian lain dilakukan oleh Herman yang meneliti disleksia pada kembar identik dan kembar tidak identik, yang menemukan bahwa frekuensi disleksia pada kembar identik lebih banyak daripada kembar tidak identik, sehingga ia menyimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis adalah sesuatu yang diturunkan dari faktor genetik. 3. Faktor lingkungan dan malnutrisi. Kurangnya stimulasi dari lingkungan dan malnutrisi yang terjadi di usia awal kehidupan merupakan dua hal yang saling berkaitan yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada anak. Menurut Kick dan Gallagher menemukan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara malnutrisi dan kesulitan belajar, malnutrisi berat pada usia awal akan mempengaruhi sistem saraf pusat dan kemampuan belajar serta berkembang anak. 4. Faktor biokimia. Pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia lain terhadap kesulitan belajar masih menjadi kontroversi. Penelitian yang dilakukan oleh Adelman menemukan bahwa obat stimulan dalam jangka pendek dapat mengurangi hiperaktivitas. Beberapa ahli kemudian menyebutkan bahwa memang ada beberapa anak yang tidak cocok dengan bahan makanan. Mulyono Abdurrahman mengatakan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama problema belajar adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan. Gejala anak kesulitan belajar. Gejala anak kesulitan belajar dapat kita identifikasi sejak dini, yaitu pada usia prasekolah sampai usia remaja atau dewasa. Pada usia prasekolah memiliki beberapa gejala. Yang pertama, terlambat bicara dibanding dengan anak seusianya. Yang kedua, memiliki kesulitan dalam mengucapkan beberapa kata. Yang ketiga,
Dibanding anak seusianya, penguasaan jumlah katanya lebih sedikit atau terbatas. Yang keempat, sering tidak mampu menemukan kata yang sesuai untuk satu kalimat yang akan dikemukakan. Yang kelima, sulit mempelajari dan mengenali angka, huruf, dan nama-nama hari. Dan yang terakhir, sulit merangkai kata untuk menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, pada usia sekolah. Pada usia sekolah pun memiliki beberapa gejala. Yang pertama, sulit dalam mempelajari keterampilan baru, terutama yang membutuhkan daya ingatnya. Yang kedua, impulsif, bertindak tanpa dipikir terlebih dahulu. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Yang keempat, sering melanggar peraturan baik di rumah maupun di sekolah. Dan yang terakhir, tidak mampu berdisiplin seperti sulit merencanakan kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu pada usia remaja atau dewasa, memiliki beberapa gejala. Yang pertama, sulit atau salah mengeja huruf berlanjut hingga dewasa. Yang kedua, masih sering menghindari tugas-tugas membaca dan menulis. Yang ketiga, mungkin saja lancar membaca tapi tidak mengerti atau tidak bisa menjelaskan apa yang telah dibacanya. Yang keempat, sulit menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lisan dan atau tulisan. Yang kelima, daya ingat terbatas. Dan yang terakhir, lamban dalam bekerja. Klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar perkembangan yang terbagi menjadi A. Gangguan perkembangan motorik, B. Gangguan perkembangan sensorik, dan C. Gangguan perkembangan perseptual. Yang kedua, kesulitan belajar akademik terbagi menjadi A. Disleksia atau kesulitan belajar. Disleksia adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak menginjak usia 7 hingga 8 tahun, yang disebabkan oleh faktor keturunan, problem pendengaran sejak usia dini, dan faktor kombinasi. B. Disgrafia atau kesulitan menulis adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Yang ketiga yaitu C. Diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar matematika merupakan salah satu jenis kesulitan belajar yang spesifik dengan prasyarat rata-rata normal atau sedikit di bawah rata-rata. Penanganan anak kesulitan belajar. Di sini ada penanganan anak-anak yang berkesulitan belajar secara umum yang memiliki tujuan. Yang pertama, membangkitkan kesadaran tentang dirinya. Yang kedua, mengoptimalkan potensi positif dalam dirinya. Yang ketiga, menjadi orang yang mandiri sehingga mampu mencari solusi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga mereka perlu diarahkan untuk mempelajari hal-hal seperti yang pertama, bagaimana mulai mengerjakan tugas. Yang kedua, bagaimana cara belajar yang efektif. Yang ketiga, bagaimana mendengarkan instruksi. Yang keempat, bagaimana mengamati. Yang kelima, bagaimana mengorganisasikan barang-barang miliknya agar teratur. Di sini juga orang tua dan guru wajib memahami anak, seperti yang pertama, setiap anak ini unik, tidak bisa disamaratakan. Masing-masing dari mereka ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga pendekatan setiap anak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Nah, yang kedua, kematangan setiap anak itu berbeda satu sama lain. Lalu yang ketiga, mereka membutuhkan lingkungan yang hangat, keceriaan, memberikan dukungan penuh agar mereka tidak merasa dikucilkan. Yang keempat, konsisten dengan peraturan sehingga mereka tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang kelima, rutinitas kegiatan. Jadi supaya mereka fokus pada tugas dan kewajibannya. Yang keenam, hindarkan materi yang terlalu abstrak, jadi mereka mudah memahami. Ketujuh, melatih penggunaan pengindraannya agar mereka ini memperoleh pengalaman nyata, sehingga mudah diingat. Misalnya, pengalaman menyentuh, merasakan,
mencium, melihat, dan mendengar akan dapat mengorganisasikan informasi ke dalam otaknya. Lalu yang terakhir, menangani anak-anak yang berkesulitan belajar, yaitu seperti proses yang panjang dan kesabaran yang tidak mungkin dapat dilakukan secara instan. Nah, di sini juga ada cara mengatasi anak yang mengalami disleksia, seperti metode multisensori. Nah, dari metode ini dengan metode yang terintegrasi, di sini anak-anak akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengar lalu diucapkan kembali, tapi juga memanfaatkan kemampuan memori visual serta sentuhannya. Lalu di sini juga membangun rasa percaya diri. Jadi gangguan disleksia ini sering tidak dipahami atau tidak diketahui dalam lingkungannya, termasuk juga orang tuanya sendiri. Jadi akibatnya mereka cenderung dianggap bodoh dan lamban dalam belajar karena tidak bisa membaca dan menulis dengan benar. Namun mereka ini kesulitan ini bukan berarti disebabkan oleh kemalasan. Terapi. Nah, terapi ini diketahui mengalami disleksia kepada anak. Jadi patut diberikan terapi sedini mungkin, seperti terapi mengulang dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membantu anak ini mengatasi kesulitannya. Jadi, oleh karena itu guru-guru di sekolah harus bisa melakukan beberapa cara untuk membantu anak-anak tersebut. Seperti menggunakan alat tulis berbagai warna untuk menulis kata. Yang penting, memberikan waktu istirahat selama 10 menit dari setiap 20 menit belajar saat menulis dan membaca. Lalu di sini juga ada cara mengatasi anak yang mengalami disgrafia. Nah, ada beberapa hal, diantaranya seperti pahami keadaan anak. Nah, jadi sebaiknya pihak orang tua dan guru ini memahami kesulitan dan keterbatasan yang dimiliki anak disgrafia. Dalam hal ini juga tidak boleh membanding-bandingkan anak seperti anak itu dengan anak yang lainnya, karena sikap itu hanya membuat kedua belah pihak antara orang tua ataupun guru maupun anak merasa stres atau frustasi. Lalu menyajikan tulisan cetak. Nah, jadi kita memberikan kesempatan dan kemungkinan kepada anak disgrafia ini untuk belajar menuangkan ide dan konsepnya dengan menggunakan komputer atau mesin ketik. Jadi, ajari mereka untuk menggunakan alat-alat agar mengatasi hambatannya. Jadi, menggunakan komputer ini, anak bisa memanfaatkan sarana korektor ejaan agar mereka mengetahui kesalahannya. Lalu membangun rasa percaya diri anak. Nah, di sini ini jadi kita memberikan pujian wajar pada setiap usaha yang anak ini lakukan. Jangan sekali-sekali juga kita menyepelekan, karena hal itu akan membuatnya merasa rendah diri. Jadi di sini kesabaran orang tua dan guru akan membuat anak tenang dan sabar terhadap dirinya dan terhadap usaha yang sedang dilakukannya. Dan terakhir, latih anak untuk terus-menerus menulis. Nah, jadi di sini dilibatkan anak secara bertahap, pilih strategi yang sesuai dengan tingkat kesulitannya untuk mengerjakan tugas menulis. Jadi tugas ini tuh yang kita berikan tuh menarik dan memang diminatinya. Contohnya tuh kayak menulis surat untuk teman, terus menulis pada selembar kartu pos seperti itu. Mengatasi anak yang mengalami diskalkulia. Nah, penanganannya ini seperti guru dan orang tua harus menyadari taraf perkembangan anak. Yang kedua, pendekatan yang sistematis dengan alokasi waktu yang tepat untuk anak. Yang ketiga, perlu strategi belajar yang efektif agar anak itu mempertanyakan matematika. Keempat, pelatihan
dan bimbingan untuk anak-anak yang akan membantu mereka dalam memecahkan masalah dalam menghadapi kesulitan pelajaran matematika. Keenam, tulis angka-angka di atas kertas untuk mempermudah anak melihat, dan menulisnya ini berurutan pada angka-angka untuk membantu memahami konsep angka secara keseluruhan. Ketujuh, jangan biarkan anak untuk berpikir secara abstrak tentang matematika. Terakhir, matematika dapat digunakan dalam konsep kegiatan sehari-hari, seperti mengajak anak untuk menghitung kursi yang ada di meja makan. Nah, usahakan anak ini aktif untuk menghitung dalam kegiatan ini.